Bayangkan terbangun dengan keyakinan bahwa hari ini adalah puncak dari segala kerja keras bertahun-tahun, hanya untuk menyaksikan setiap pilar kehidupan runtuh sebelum matahari terbenam. Bagi Aris, dunia tidak berakhir dengan dentuman besar, melainkan dengan sunyi yang mencekam di tengah guyuran hujan yang seolah ikut meratapi kehancurannya. Inilah kisah tentang bagaimana satu hari mampu menghapus masa lalu seseorang, dan bagaimana sebuah tangan yang tak terduga datang untuk menyusun kembali kepingan yang telah hancur. Matahari pagi itu bersinar terlalu terang melalui jendela kaca besar di lantai 28 sebuah gedung perkantoran elit di pusat Jakarta. Aris berdiri di depan cermin, merapikan dasi sutranya dengan jemari yang sedikit gemetar karena antusiasme. Hari itu adalah hari presentasi desain arsitektur terbesarnya, sebuah proyek pembangunan superblok yang telah ia kerjakan selama 18 bulan terakhir tanpa henti. Di atas meja kerjanya, maket bangunan itu berdiri megah, mencerminkan ambisi dan keringatnya. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang rapat, suasana yang ia dapati bukanlah sambutan hangat, melainkan tatapan dingin dan penuh penghakiman dari para dewan direksi. Sebelum Aris sempat membuka mulut untuk memulai presentasinya, Bram, rekan kerja sekaligus sahabat yang paling ia percayai, berdiri dengan wajah penuh kepalsuan. Bram menunjukkan bukti-bukti digital yang telah dimanipulasi, menuduh Aris melakukan penggelapan dana proyek dan membocorkan rahasia perusahaan kepada kompetitor. Dalam hitungan menit, tanpa kesempatan untuk membela diri yang layak, Aris mendapati dirinya dikawal keluar dari gedung oleh petugas keamanan. Surat pemecatan tidak hormat terselip di tangannya, dan nama baik yang ia bangun dengan integritas selama 10 tahun hancur seketika. Ia berdiri di trotoar, menatap gedung yang baru saja mengusirnya, merasa seperti orang asing di tanah yang ia bangun sendiri. Langkah kaki Aris terasa berat saat ia menuju sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat ia berjanji akan merayakan kesuksesannya bersama Siska, tunangannya. Ia berharap pelukan Siska bisa menjadi penawar bagi luka yang baru saja ia terima. Namun, Siska sudah duduk di sana dengan raut wajah yang tidak menyiratkan kehangatan. Berita tentang pemecatan Aris rupanya telah menyebar lebih cepat daripada angin. Sebelum Aris sempat duduk, Siska meletakkan cincin pertunangan mereka di atas meja kayu yang dipoles mengkilap. Dengan suara yang datar dan tanpa emosi, Siska mengatakan bahwa ia tidak bisa membangun masa depan dengan seseorang yang tidak memiliki stabilitas, apalagi seseorang yang namanya sudah tercoreng di industri. Bagi Siska, cinta adalah investasi, dan Aris saat itu adalah aset yang nilainya telah anjlok hingga titik nol. Aris hanya bisa terpaku, melihat wanita yang ia cintai selama 5 tahun itu melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Restoran yang biasanya terasa romantis itu tiba-tiba terasa mencekam, dengan aroma makanan mahal yang mendadak membuatnya mual. Kehilangan pekerjaan adalah satu hal, tetapi dikhianati oleh orang yang dianggap sebagai rumah adalah luka yang jauh lebih dalam dan perih. Cobaan hari itu belum berakhir. Saat Aris berjalan gontai menuju parkiran, ponselnya bergetar hebat. Sebuah panggilan dari rumah sakit di kampung halamannya membawa kabar bahwa ibunya mengalami serangan jantung mendadak setelah mendengar kabar burung tentang masalah hukum yang menjerat Aris. Aris mencoba mengakses rekening banknya melalui aplikasi ponsel untuk mengirim biaya pengobatan darurat. Namun layarnya menunjukkan pesan error yang dingin. Akun dibekukan atas permintaan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Ia terduduk di aspal parkiran yang panas, memegangi kepalanya yang terasa ingin pecah. Dalam waktu kurang dari 12 jam, ia kehilangan karir, reputasi, pasangan, dan kemampuan untuk menolong satu-satunya keluarga yang ia miliki. Langit yang tadinya cerah, perlahan berubah menjadi kelabu pekat, seolah-olah alam semesta sedang bersiap untuk memberikan pukulan terakhirnya. Aris merasa benar-benar sendirian di dunia yang dihuni oleh jutaan manusia ini, terjepit di antara kegagalan dan keputusasaan yang tak berujung. Hujan deras mulai turun membasahi ibu kota, menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh di pipi Aris. Ia berjalan tanpa arah, membiarkan pakaian mahalnya basah kuyup dan sepatu kulitnya terendam genangan air. Ia tidak peduli lagi pada pandangan orang-orang.
Ia sampai di sebuah halte bus yang sepi dan duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Di sana, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, Aris merasa hidupnya benar-benar telah mencapai titik nadir. Ia merenungkan setiap keputusan yang pernah ia ambil, setiap pengorbanan yang ia lakukan untuk perusahaan dan Siska, yang ternyata tidak berarti apa-apa ketika badai datang. Pikirannya mulai melayang ke tempat-tempat gelap, mempertanyakan apakah masih ada alasan untuk melanjutkan hidup esok hari. Dunia terasa begitu luas, namun tidak menyisakan ruang sedikit pun untuknya bernapas. Di tengah kebisingan suara hujan dan klakson kendaraan yang berlalu lalang, Aris merasa seperti bayangan yang perlahan menghilang. Tiba-tiba, sebuah payung berwarna kuning cerah muncul di atas kepalanya, menghalangi tetesan air hujan yang sedari adi menusuk kulitnya. Aris mendongak dan melihat seorang wanita berdiri di sampingnya. Wanita itu mengenakan apron kusam yang tertutup noda tepung dan aroma harum roti manis yang baru dipanggang. Namanya adalah Maya, seorang pelayan di sebuah toko roti kecil yang letaknya tepat di belakang halte tersebut. Aris sering melewati toko itu setiap pagi dalam perjalanannya ke kantor, namun ia tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Maya tidak mengucapkan kata-kata puitis atau memberikan nasihat yang menggurui. Ia hanya mengulurkan sebuah gelas kertas berisi coklat panas yang masih mengepulkan uap. Maya telah memperhatikan Aris dari balik jendela tokonya sejak 1 jam yang lalu. Melihat bagaimana pria yang biasanya tampak gagah dengan setelan jas itu, kini tampak begitu rapuh dan hancur. Maya duduk di samping Aris dengan jarak yang sopan, membiarkan keheningan berbicara di antara mereka, sebelum akhirnya ia berkata dengan suara yang lembut namun tegas, bahwa terkadang Tuhan menghancurkan rencana kita karena rencana itu akan menghancurkan kita. Aris menyesap coklat panas itu, dan untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, ia merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Maya mulai bercerita tentang hidupnya sendiri, tentang bagaimana ia pernah kehilangan segalanya dalam sebuah kebakaran hebat beberapa tahun lalu, termasuk keluarganya. Maya menceritakan bagaimana ia harus belajar berjalan lagi di atas puing-puing kehancuran, mulai dari nol sebagai pembersih meja, hingga akhirnya bisa bekerja di toko roti kecil itu. Cerita Maya bukanlah tentang kesuksesan finansial, melainkan tentang ketangguhan jiwa. Maya mengingatkan Aris bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh saldo bank atau jabatan di kartu nama, melainkan oleh kemampuannya untuk bangkit setelah terjatuh. Aris mendengarkan setiap kata dengan saksama, merasa seolah-olah Maya sedang menjahit kembali luka-luka di hatinya dengan benang harapan yang sederhana namun kuat. Pertemuan yang tidak disengaja itu mulai mengubah perspektif Aris tentang apa yang sebenarnya berharga dalam hidup. Malam semakin larut, namun percakapan mereka terus berlanjut di bawah cahaya lampu halte yang remang. Maya menawarkan Aris untuk tinggal sementara di ruang kecil di atas toko roti, jika ia tidak punya tempat tujuan malam itu. Karena ia tahu, Aris sedang dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Maya bahkan memberikan Aris akses ke telepon tokonya, agar Aris bisa menghubungi kerabat jauh untuk mengurus ibunya di rumah sakit. Tindakan kebaikan tanpa pamrih dari orang yang sama sekali asing ini, membuat Aris menyadari bahwa di dunia yang kejam ini, masih ada cahaya yang bersinar di sudut-sudut yang tidak terduga. Maya tidak membantu Aris karena ia mengharapkan imbalan, atau karena ia mengenal siapa Aris sebelumnya. Ia membantu karena ia tahu rasanya berada di posisi Aris. Malam itu, Aris tidak mendapatkan pekerjaannya kembali. Siska tidak kembali padanya. Dan masalah hukumnya belum selesai. Namun ia mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Keinginan untuk melawan dan membuktikan bahwa ia belum habis. Beberapa bulan berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. Aris tidak lagi mengenakan jas mahal atau bekerja di gedung pencakar langit. Dengan bantuan moral dari Maya dan tabungan kecil yang tersisa dari barang-barang yang ia jual, Aris mulai membuka jasa konsultasi arsitektur kecil-kecilan untuk masyarakat kelas menengah yang ingin membangun rumah impian dengan biaya terjangkau.
ia membersihkan namanya melalui jalur hukum dengan bantuan seorang pengacara muda yang juga ia temui melalui jaringan maya. Terbukti bahwa Bram memang melakukan sabotase, dan meskipun perusahaan lamanya memohon agar Aris kembali, ia menolak dengan sopan. Aris menemukan kebahagiaan baru dalam kesederhanaan. Ia kini sering menghabiskan sore harinya di toko roti tempat Maya bekerja, membantu Maya merancang tata ruang toko yang lebih efisien sebagai bentuk terima kasihnya. Hubungan mereka tumbuh dari rasa syukur menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan saling mendukung di masa sulit. Aris menyadari bahwa hari di mana hidupnya hancur sebenarnya adalah hari di mana ia diselamatkan dari kehidupan yang palsu. Jika ia tidak dipecat, ia mungkin masih terjebak dalam lingkaran keserakahan dan pengkhianatan. Jika Siska tidak meninggalkannya, ia mungkin tidak akan pernah menemukan cinta sejati yang menerima dirinya apa adanya, bukan karena apa yang ia miliki. Maya, sang penolong tak terduga, bukan hanya memberinya payung dan coklat panas, tetapi juga memberinya kompas untuk menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Kini, setiap kali hujan turun, Aris tidak lagi merasa takut atau sedih. Ia justru tersenyum, mengingat bahwa di balik badai yang paling gelap sekalipun, selalu ada seseorang yang membawa payung kuning dan secangkir harapan untuk membantu kita melangkah lagi. Hidup memang bisa hancur dalam satu hari. Tetapi dalam satu hari itu pula, benih-benih kehidupan baru bisa mulai tumbuh jika kita membiarkan diri kita ditolong oleh tangan-tangan yang tulus. Kisah Aris mengajarkan kita bahwa seringkali orang-orang yang paling tidak kita perhatikan adalah mereka yang memiliki hati paling besar untuk menolong di saat kita jatuh. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah kebaikan kecil. Karena bagi seseorang yang sedang berada di titik terendah, kebaikan itu bisa berarti segalanya. Jika saat ini Anda sedang merasa dunia sedang tidak berpihak pada Anda, ingatlah bahwa ini mungkin hanya sebuah cara semesta untuk mengarahkan Anda ke jalan yang lebih baik dan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang benar-benar tulus. Tetaplah bertahan, karena penolong tak terduga Anda mungkin sudah berada di dekat Anda, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Hidup ini penuh dengan kejutan, dan tidak semua kejutan itu buruk, meskipun awalnya terasa menyakitkan. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan dan cinta yang mengharukan ini sampai selesai. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi siapapun yang sedang berjuang menghadapi badai kehidupan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini, agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah bermakna lainnya kepada Anda. Sebagai penutup, kami ingin menyapa Anda yang sedang menonton. Dari kota atau daerah mana Anda menyaksikan video ini? Silahkan tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling menyapa dan mempererat silaturahmi di komunitas ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.